Semua tepuk tangan sama-sama. Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu semuanya dimanapun berada. Hari ini kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita, memuji nama Tuhan dan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita semangat, kita bernyanyi, ikut juga orang tua yang ada di dekat kita bernyanyi dari nyanyian kita, hari ini harinya Tuhan. Ayo semangat semua ikut nyanyi. Bersatu semuanya di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan telah bersedia memberikan hidup Tuhan supaya kami selamat. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajar kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang kedua, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, tema kita hari ini, aku diajar. Untuk anak-anak tanggung dan anak remaja dididik untuk mengingat bahwa didikan itu berguna untuk masa depan. Siapa yang mengajar kita? Guru sekolah minggu. Dia mengajar kita bernyanyi, berdoa, baca Alkitab. Firman Tuhan mengajar kita untuk apa? Supaya tahu membedakan yang baik dan yang benar. Orang tua mengajarkan apa kepada kita? Mengajarkan tentang sopan santun, dalam berbicara, dalam bertingkah laku. Dan orang tua juga mengajar kita supaya bersih. Karena kalau kita sekarang bersih,
Ya, itu berguna juga nanti untuk masa depan kita. Kalau nanti kita satu waktu ke luar negeri, ya, kalau kita lihat negara mereka bersih, karena kita sudah terbiasa bersih, kita tidak canggung lagi untuk melakukan semua hal untuk kebersihan. Karena kalau kita bersih, kita juga sehat, ya kan? Mata kita juga segar karena melihat hal yang bersih. Jadi jangan malas anak-anak kami kalau disuruh untuk belajar bersih-bersih. Kalau orang tua mengajar kita untuk sayang sama kakak, sayang sama abang, itu kenapa? Apa tujuannya? Karena nanti satu waktu juga setelah kita pergi sekolah, merantau, bekerja, jauh, meninggalkan orang tua kita, tinggal dengan orang lain, kita juga punya saudara-saudara, akhirnya kita juga sudah belajar mengasihi saudara-saudara kita walaupun yang tidak sedarah. Jadi latihannya dengan saudara yang sedarah, yaitu kakak dan abang kita yang sekandung, ya. Ya, kita diajar orang tua kita supaya tidak berbohong. Itu apa manfaatnya? Itu untuk kita dan untuk orang lain juga. Kalau kita tidak suka bohong, kawan-kawan kita pun senang sama kita. Kita pun merasa damai sejahtera karena kita tidak berbohong. Karena orang yang suka berbohong pasti tidak tenang di dalam hidupnya. Dan kebohongannya pasti juga ketahuan. Ya, ini anak-anak sekolah minggu kalau bohong, bilang gak ada PR padahal ada PR, nanti besok pagi-pagi udah ketahuan. Karena apa? Tugasnya itu harus dikumpulkan, ya anakku. Jadi tidak boleh kita berbohong. Jadi orang tua ini selalu membawa anak-anaknya untuk belajar lebih baik. Karena apa? Orang tua mengajarkan banyak hal yang baik di rumah. Dia suruh berdoa. Kenapa? Apa gunanya? Supaya nanti satu waktu pada saat kita senang ataupun kita susah dalam segala situasi, kita tahu sahabat yang setia itu hanya Tuhan Yesus. Kita disuruh bernyanyi. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Kita diajar melalui Alkitab supaya rajin membacanya. Supaya apa kita rajin membaca Alkitab? Supaya kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana kehendak Tuhan. Dan di sekolah juga kita belajar. Siapa yang mengajar kita? Guru kita. Jangan benci kepada guru-guru kita yang sedikit cerewet, mungkin tukang marah, sangat disiplin, mungkin sedikit sangat kejam. Kenapa? Karena kalau kita selalu belajar disiplin, nanti waktu kita besar, kita bekerja, kita diajari disiplin, kita sudah tidak lagi canggung, sudah terbiasa karena selalu berjumpa dengan guru-guru yang disiplin. Ya, jadi semua itu berguna. Seperti yang dikatakan tadi di dalam kitab Amsal, ya. Didiklah orang yang muda menurut jalan yang patut baginya. Itu harus latihannya dari kecil. Ya, dimanapun kita bisa belajar. Dari kawan-kawan kita yang susah, kita belajar hidup sederhana. Dari kawan-kawan kita yang kaya, punya fasilitas yang banyak, kita belajar hidup menikmati. Ya, dari orang yang pintar, kita belajar melihat bagaimana Tuhan hebat memberikan pengetahuan. Kenapa? Karena dia juga mau melatihnya dan mengulang-ulang pelajarannya. Ya, jadi banyak pelajaran yang berharga dapat kita terima dari guru, dari orang tua, dari kawan kita, dari firman Tuhan, dari kakak kita, dari abang kita, bahkan dari alam ini, dari pohon-pohon pun kita bisa belajar. Kenapa? Karena katanya satu pohon bisa menghidupi, memberikan oksigen untuk 10 orang, ya, untuk satu pohon yang besar. Kan kita berterima kasih juga kepada pohon-pohon yang telah diciptakan Tuhan. Kita belajar hidup berbagi. Dari semut pun kita bisa belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari semut? Kerja keras, kompak, kerjasama, mau hidup berbagi, saling menolong. Bagaimanapun beratnya beban yang mau dibawa, karena mereka kerjasama, akhirnya bisa dipikul. Jadi anak-anak kami
ya latihan sekarang berdoa dengan tekun itu tidak akan rugi, karena itu akan bermanfaat kemanapun ya. Dan kalau kita rajin membaca Alkitab, kita tahu mana yang benar dan kita tahu apa yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita yang tidak berkenan bagi Tuhan ya. Kita menghormati orang tua, firman Tuhan katakan umur kita akan diberikan panjang ya, diberi Tuhan umur panjang. Kalau kita menghormati orang yang lebih tua kepada kita, berarti kita belajar sopan santun. Seperti Timotius, dia sangat menghormati neneknya dan juga menghormati ibunya. Karena neneknya dan ibunya mengajar dia untuk berdoa, mengajar dia memuji Tuhan, mengajar dia untuk membaca Alkitab. Jadi semua anak-anak kami jangan pernah malas membaca Alkitab. Jangan pernah malas berdoa ya, semua harus rajin melakukannya ya. Apapun yang diajarkan orang tua yang baik jangan melawan ya, karena yang diajarkan orang tua itu berguna kelak di masa depan. Disuruh rajin makan untuk apa? Untuk kesehatan kita. Disuruh juga mungkin kita beres-beres untuk apa? Supaya rumah kita tertata rapi dan indah. Kalau tertata rapi dan indah, kita pun betah di rumah ya. Semuanya harus rajin belajar dari apapun yang kita lihat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita supaya kita mau dengan tekun melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo semua semangat bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kami supaya selalu mau belajar, baik dari firman Tuhan, dari orang tua kami, dari guru sekolah minggu kami, guru kami di sekolah, juga dari alam ciptaan Tuhan, dari tumbuh-tumbuhan,
dan semua peliharaan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dari setiap peristiwa kami dapat belajar baik dari kakak dan abang kami, juga adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat belajar dari peristiwa virus corona ini bahwa kami harus belajar sabar. Kami juga belajar menanti waktu Tuhan, supaya anak-anak kami semua rajin belajar, mengerjakan tugas-tugasnya, karena mereka juga akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian semester. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berulang tahun selalu senang karena dapat kue ulang tahun, dapat hadiah dari orang tua, kakak dan abang-abang dan keluarga. Dan dia anak-anak kami yang berulang tahun juga menjadi anak yang baik. Berkatilah semua orang tua anak-anak kami, supaya mereka juga Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan rezeki. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Engkau berikan kesabaran, karena mereka juga sudah rindu sama guru sekolah minggu, kawan-kawan di sekolah, kawan-kawan di sekolah minggu, sama semua saudara-saudaranya juga sudah rindu. Mohon kiranya Tuhan, Engkau lepaskan kami dari virus corona ini, supaya kami dapat bersama-sama berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkati anak-anak kami yang mau ikut ujian, berkati anak-anak kami yang selalu bersuka cita, anak-anak kami yang sedih, yang mana orang tuanya sedang sakit, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan. Bila mana bapak dan mamanya telah meninggal, kiranya Tuhan hiburkan. Mana anak kami yang masih punya bapak sama mama, supaya mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Joko Widodo, berkati Indonesia, berkati semua anak-anak Tuhan yang bekerja di gereja, dan juga semua anak-anak Tuhan yang bekerja di negara kami Indonesia. Dan berkati seluruh dunia yang sedang bersedih karena virus corona ini. Mohon kiranya Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena kami berdoa, mohon kepadamu di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam rindu, salam semangat.